Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan kita masih membicarakan program-program calon kepala daerah Jakarta. Saya ingin langsung bertanya ke Mas Aldi, juru bicara Pramono Rano. Oh, saya mau menyapa dulu Mas Hanta Yuda sudah bergabung ya. Terima kasih Mas Hanta. Ada sekian program. Kita tadi fokus ke transportasi lalu aglomerasi. Pertanyaan saya Mas Hanta, semua yang disampaikan ini sebetulnya efektif tidak untuk menaikkan elektabilitas dan kemudian memastikan calon-calon gubernurnya ini akan terpilih atau memang ya ini hanya business as usual saja. Bagaimana Mas Hanta? Tergantung, begini, pemilih Jakarta itu pemilih rasionalnya, Bung Leonard, cukup tinggi, yaitu hampir separuhnya 50% paling tinggi. Salah satu yang dikonsumsi atau preferensi penting bagi pemilih yang perilaku pemilihnya cenderung rasional adalah menilai program yang ditawarkan. Tetapi program yang seperti apa yang bisa di tanda petik dibeli oleh pemilih yang dalam segmentasi ini tentu harus realistis, logis, dan bombastis dalam tanda petik. Karena itulah yang akan mempengaruhi persepsi publik. Kalau biasa-biasa saja tidak bisa. Kita belajar dari Pilkada Jakarta 2017 yang lalu, kita ingat OKOC dan DP 0%, dan jangan lupa baru-baru ini juga ada meledak juga di mana program makan siang gratis Prabowo, itu sedikit atau banyak memberikan dampak kepada persepsi publik yang kemudian menggiring atau bermigrasinya pemilih-pemilih segmentasi pemilih rasional. Itu dulu poin atau konten dari program yang ditawarkan. Yang kedua, tergantung efektivitas yang kedua adalah bagaimana mereka memanfaatkan instrumen untuk mensosialisasikan. Artinya, apakah efektif program yang ditawarkan tadi, yang saya istilahkan realistis, logis, dan bombastis tadi, supaya meledak menjadi isu publik, maka dia harus efektif disosialisasikan, dikampanyekan di basis-basis warga. Yang segmentasi juga tepat di pemilih rasional. Yang kedua, itu juga meledak viral di media dan media sosial. Bagaimana isu itu bergulir, dan Jakarta, jangan lupa ada satu instrumen yang menurut saya dibandingkan daerah lain, dia cukup efektif, yaitu debat nanti. Ada beberapa kali debat terbuka, nanti pemilih-pemilih rasional ini, yang terutama kelas menengah ke atas, yang muda, jadi ada pemilih milenial rasional, ada milenial psikologis. Kalau milenial rasional itu cenderung nanti melihat apa program yang ditawarkan, logis tidak, masuk akal enggak, penguasaan si kandidat nanti bagaimana terhadap suatu masalah yang kita bahas termasuk pada malam hari ini, dan yang ketiga adalah bagaimana kemampuan dia menyampaikan, mengkomunikasikannya, semacam public speakingnya. Jadi pemilih rasional itu akan mempertimbangkan sisi ini, dan jangan lupa pemilih itu tidak hanya pemilih rasional, ada pemilih psikologis, dia tidak mendengar apa yang disampaikan, tapi bagaimana pendekatannya, bagaimana ketika berrelasi, berkomunikasi dengan masyarakat, dan juga ada pemilih sosiologis. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka ada potensi untuk menaikkan bahkan melentingkan elektabilitas kandidat. Asalkan yang saya sebutkan tadi efektif dalam sosialisasi dan kontennya atau isi program itu betul-betul realistis, logis, dan bombastis kemudian menjadi ledakan. Tapi kalau programnya tidak meledak, biasa-biasa saja, hanya masuk ke dalam setoran ke KPU, tidak berdampak. Dia harus meledak dalam personal branding. Karena faktor yang sangat mempengaruhi elektabilitas itu kekuatan personal branding, isu yang mereka tawarkan, isu strategis yang di branding, dan yang ketiga ini program yang mereka branding. Nah, kalau itu bisa ditawarkan pada publik, nah itu bisa melentingkan elektabilitas. Mas Hanta, kalau lihat peta Jakarta terakhir, pilkada maupun pilpres ya, dan pileg kemarin, itu sebetulnya lebih banyak orang Jakarta yang mana yang memprioritaskan program kandidatnya, yang realistis lebih dulu, atau justru harusnya dibalik, bombastis dulu. Itulah kenapa ada namanya Ridho, ada namanya pipi monyet kalau tidak salah tadi ya programnya, ada juga program apa ya kalau tidak salah ada maknya atau bagaimana ya Mas Aldi ya. Itu bombastisnya lebih dulu atau memang harus realistisnya lebih dulu pemilih di Jakarta ini Mas Hanta? Ya, pertanyaan Mas Leonard ini bagus sekali buat para kandidat. Saya harus mengatakan berdasarkan data perilaku pemilih tidak hanya di Jakarta, yang kedua bombastis dulu. Jadi kalau nggak bombastis, kalau bagus sebagus apapun, serealistis apapun, sekeren apapun, kalau kemudian itu tidak disampaikan secara atraktif, tidak menyita perhatian publik, yang kemudian tidak membuat publik memperhatikan isu itu, maka tidak punya dampak. Jadi harus bombastis dulu. Dengan bombastis, atraktif, kemudian menjadi pusat perhatian, semuanya akan melihat.
Nah, setelah bombastis baru dilihat. Kalau nggak masuk akal ya mentah juga. Tapi semakin bombastis kemudian melihat ternyata makin masuk akal, semakin bagus, semakin yang kedua tadi susunan saya betul tadi Mas Leonard membantunya bombastis dulu. Nah, kalau kemudian setelah dibedah ternyata memang realistis kita kelas menengah ke atas. Ternyata memang logis. Nah, itu yang akan bisa dikapitalisasi menjadi basis dukungan elektoral. Jadi memang harus ibarat kalau ini kan program sudah banyak. Programnya sudah banyak, ditawarkan segala macam, jadi harus dibuat dulu sesuatu yang dalam bahasa rakyat, bahasa elektoral. Jadi kalau disetorkan, istilah saya, disetorkan ke KPUD itu harus dikemas, dirangkum lagi, summary-nya harus betul-betul bisa ditawarkan kepada publik lebih singkat, padat, dan program itu betul-betul bisa menyentuh masyarakat. Dan jangan lupa satu lagi, dia harus dikawinkan dengan gimmick-gimmick politik kadang-kadang. Jadi supaya itu bukan debat kandidat yang dibedah di kampus-kampus, yang dinilai oleh para pakar, ahli dan profesor, tapi ini dijual kepada pemilih yang sekian juta itu. Karena itu harus dikemas dengan menarik. Jadi kalau buahnya bagus, kemasan parselnya juga harus menarik. Jadi buah sebagus apapun, kalau parselnya tidak menarik, itu dibeli. Jadi bikin parsel menarik, buahnya juga berkualitas. Saya percaya ini semua tim sukses mendengarkan, menyimak, dan mencatat apa yang dikatakan Mas Hanta Yuda. Kita akan lihat nanti seperti apa perjalanannya. Terima kasih Mas Bernie, Mas Aldi, Bang Fernando, dan Mas Hanta Yuda. Selamat malam.